Halo, selamat pagi, selamat datang di HDI Cirebon 20 Juli 2025 dalam acara A Better Life. Tentu saja dalam acara kali ini Bapak dan Ibu tidak sendirian. Hari ini kita akan ditemani oleh seorang leader HDI, bukan sekadar leader, tetapi juga seorang diamond leader HDI. Mari kita sambut Bapak Ibu, inilah dia, Bapak Haji Dede Suhendar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekali lagi selamat pagi. Masih bingung ya? Siang-siang kok ditanya pagi. Memang di luar sana mengucapkannya selamat siang. Tapi di HDI kenapa kita bilang selalu selamat pagi? Kita ingin memberikan selalu energik, motivasi untuk selalu semangat pagi. Jadi saya bilang selamat pagi, yes, yes, yes. Dan sekali lagi bilang selamat pagi, Anda luar biasa. Saya minta bangkit berdiri. Selamat pagi. Yes, yes, yes. Selamat pagi, Anda luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Kalau boleh tahu yang datang ke sini, ada yang baru pertama datang? Boleh acungkan? Wow. Ternyata ini orang baru semua ya, orang lamanya hanya beberapa orang. Tapi luar biasa, Bapak Ibu berada di tempat yang sangat luar biasa. Bukan sebuah hal yang mungkin Bapak Ibu bisa datang ke sini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sebuah pertemuan yang Allah rencanakan. Begitu ibu bapak datang ke tempat ini atas izinnya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu, ini dari berbagai latar belakang profesi ya. Perkenalkan, nama saya Pak Dede, saya rutinitas Diamond Leader dari kota Cirebon. Dan saya sudah berkiprah di HDI kurang lebih hampir 10 tahun ya, dari 2014. Nah, yang membuat saya nyaman kenapa berada di HDI, karena memang happy, senang saya menemukan sebuah keluarga baru. Dimanapun saya ekspansi keluar kota, saya bisa
ketemu teman-teman rekan kerja saya. Salah satunya ini di Cirebon ya. Nah, kalau boleh tahu saya ingin tanya, ini latar belakang ada yang pekerja? Pekerja boleh acungan jempol? Pekerja? Kerja? Ibu rumah tangga? Wow, ibu rumah tangga, wow the best ya. Latar belakang mahasiswa. Wah, satu orang. Ini mahasiswa dari mana, Dek? Boleh saya tanya? Karena saya salut ya, ini mahasiswa dari mana? Ya, Poltekkes Tasikmalaya cabang Cirebon. Wah, luar biasa ya, hari ini ada salah satu mahasiswa. Kalau Bapak dari mana, Pak? Sambi. Kesibukan apa, Pak? Dulu jualan Wira swasta ya. Ada yang latar belakang dari kesehatan? Oh, Ibu bidan ya. Boleh di mana, Ibu? Dinas di mana? Ya, perawat rumah sakit Medimas. Luar biasa ya. Nah, uniknya di HDI, ketika orang join mengenal HDI, dia tidak bertanya latar belakang dari mana Bapak Ibu. Status Bapak Ibu apa? Karena ketika orang join di HDI, dianggap sama seperti hanya bayi yang dilahirkan, yang tidak tahu apa-apa, seorang leadernya memimpin bagaimana supaya dia bisa mandiri. Jadi tepuk tangan dong untuk HDI. Nah, Bapak Ibu, tema hari ini adalah 1,000 Steps with Pollen dan Honey. Kira-kira ada yang tahu artinya? 1000 langkah bersama pollen dan honey. Ini salah satu produk kita, Honey Bee Pollen Energy sama honey, artinya madu. Nah, yang kita bahas tentang madu dan pollen. Kalau boleh tahu, ada yang sudah pakai produk HDI? Ada ya? Nah, nanti bisa ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita bagaimana kehebatan produk HDI. Nah, di sini ada yang namanya tak kenal maka tak sayang. Mau sayang harus kenal dulu. Jadi saya minta bangkit berdiri, tepuk tangan maksudnya kepada orang-orang yang ada di sekeliling Bapak Ibu sambil bilang namanya siapa. Silakan keluar duduk, contoh seperti saya. Anda luar biasa, nama Bapak siapa? Muhammad Nasir, silakan berkenalan. Ayo, 1000 orang. Ayo, yang di luar sana bisa masuk ke dalam. Cari 1000 nama. Kenalan. Bila perlu nanti dicatat nomor HP-nya. Ayo, 1000 nama yang Anda catat. Ayo, ingat-ingat. Pastikan Bapak Ibu mencatat kenalan Anda. Dan jangan lupa catat nomor WhatsApp-nya. Disimpan. Ini kenalan saya hari ini. Saya dapat berapa hari ini?
Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Mungkin bisa maju satu orang. Siapa yang mau berani maju ke depan menemani saya? Oke. Saya ingin tanya sama Ibu, Ibu dari mana? Punya. Nama siapa? Oke, pertanyaan saya. Tadi Ibu tepuk tangan, joget-joget, terus saya dikasih PR, cari 1000 nama, terus kalau boleh minta nomor WhatsApp-nya hari ini, dapat berapa orang? Enggak, bukan untuk saya, untuk Ibu sendiri. Dapat berapa orang nama? Adi, dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 nama. Oke, 11 nama ya. Saya ingin sebutkan dari 11 nama itu siapa nama-namanya. Sambil ditunjuk, bener enggak? Enggak apa-apa, ditunjuk, bener. Bener enggak? Jadi judulnya hanya salaman, tapi tidak menyebutkan nama dan tidak disimpan nomor namanya. Oke, silakan duduk kembali. Saya harus ucapkan selamat, Anda udah berani tampil ke depan. Makna dari acara, kenapa saya bilang sebutkan nama, nomor WhatsApp? Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu di sini tidak sendiri. Ya, kalau mau prospek, ya berkenalan. Betul nggak, Bu Dokter? Cari nama sebanyak-banyaknya. Dicatat nomor HP-nya. Sehingga apa? Ketika Bapak Ibu punya acara seperti ini, Bapak Ibu bisa ngundang. Ya, lewat undangan HDI Cirebon. Ya, dengan membeli undangan. Kira-kira bulan depan mau sendiri nggak atau bawa teman-teman? Bawa teman-teman ya, yakin ya, Dok, janji nih, bawa teman-teman. Saya yakin bulan depan HDI Cirebon udah nggak muat, perlu nambah gedung. Ya, baik Bapak Ibu, kita menginjak kepada acara yang kedua. Kita happy dulu, kita gerak badan dulu. Yang hari ini dipandu oleh pemilik HDI Cirebon, Ibu Hajah Dr. Nunung Alamsyah. Boleh. Kan biasanya tuh masih ada yang suka kayak bingung, oh kok ini ada gerak kayak senam-senam segala gitu ya kan. Sebenarnya ini tuh karena kini materinya kan bagus banget tuh Pak Hendar. Jadi bagaimana caranya supaya materi itu bisa diserap dengan santai, dengan enjoy. Makanya harus ada pemanasan dulu ya. Nah, kadang-kadang kan kita ragu, kan nggak tahu gerakannya gitu. Udah santai aja. Mau gerakannya tuh cuman gini-gini doang juga kagak apa-apa, ya kan? Mau gini-gini aja juga kagak apa-apa. Jangan nggak mesti harus, itu tuh harus sama. Yang penting itu apa ya? Happy. Kan kalau happy, aliran darahnya lancar. Terus kalau ada gerak-gerak gitu kan, aliran darah juga ke otak lancar. Terus apa lagi? Happy. Energi. Aliran darahnya lancar. Terus kalau ditunda misalnya, aku malu enakan nanti aku di rumah aja sendiri. Belum tentu ya. Jangan sampai punya bakat datang ke undangan denger lagu dangdut goyang-goyang dipikir gini-gini. Ya, mumpung di sini banyak temennya. Nah, itu maksudnya. Nggak dilihat orang jalanan. Kita kan di sini eksklusif ya. Betul ya Pak Endar ya? Betul. Jadi jangan berpikir aku nanti di rumah aja, belum tentu. Begitu pulang, jemuran. Aduh ini belum goreng tempe. Oh ini ada suami minta dipijit. Aduh ini, wah. Akhirnya apa? Nggak jadi bergerak. Nggak jadi happy. Nggak jadi happy ya? Tadinya pikir-pikir, aku nanti di rumah aja nyetel sendiri, goyang sendiri.
deh di rumah sih, mungkin sampai seminggu juga kagak pernah goyang olahraga lagi, nggak pernah. Mungkin Karena gini, sibuk, udah sibuk. Ya kan? Dok, mungkin gini ya. Ini kan banyak peserta yang baru datang pertama ikut acara Iya. e-Better Cirebon ya. Iya. Bingung, Better Life. biasanya kalau ikut seminar kesehatan, duduk manis, diem, Diem. ya menunggu, kaku ya. Dan kadang ada rasa takut ya, ada rasa takut jangan-jangan saya yang ditanya. Dan tidak mau duduk paling depan. Takut biasanya. Takut. Padahal nggak ada yang Padahal nggak ada yang ditanya. ditakuti. Kira-kira saya sama Bu Dokter ditakuti enggak? Enggak ya. Mungkin kita harus ngasih tahu ya, Iya. kenapa acara HDI dikemas seperti ini. Ada happy-happy, Iya. live music, joget-joget. Karena kita mengutamakan entertainment. Ya. Oh. Edukasi tapi ada entertainmentnya. Ini belum seberapa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ikut acara di HDI pusat ya, namanya nanti IFOP. Nah di Jakarta eksibisi itu pesertanya 5.000 orang. Itu nanti ada band-band ternama, artis-artis ternama, orang-orang yang sangat luar biasa hadir di sana. Iya, kapan tuh? Nah nanti dikabari, kira-kira Cirebon kita mau bawa orang ya? Siapa ya? Mau nggak? Mau ikut mau. Nanti kita sewa bus ya, ikut IPOP di HDI Dicatat tuh yang di mau Jakarta. ikut ya, asik acaranya ya. Jadi kalau ini acara semi ya, semi acara seperti di Ini sih pusat, belum belum apa-apa. Belum apa-apa aja udah kita udah happy. Udah ya. happy, Mungkin sebulan sekali kita happy. happy nggak boleh stres. Seminar ini, di seminar High Desert ini nggak boleh ada yang sedih, nggak boleh ada yang stres. Jangan takut ditanya. Pokoknya ya, yang bisa nyanyi boleh nyanyi, besok nyanyi lagi ya. Yang bisa goyang, pokoknya di sini nggak ada yang lihat, kan cuman kita aja, ya kan? Jadi kita siap digoyang? Goyang, Goyang dong, ayo. Siap? Tanya dong. Oh ya, semua peserta maju dong. Siap nggak gitu? Siap enggak? Silakan Kalau siap, maka Bapak Ibu berdiri. untuk maju ke depan, Enggak, mengisi kursi-kursi yang kosong. Kita goyang. Makanya bebas ya, nggak mesti harus sama. Oke, Ayo, Pak ayo. Budi, mangga. Saya akan melihat siapa yang paling goyangannya energik, yang paling happy. Sambil keluar suaranya, ayo. Gerakan badan, tolong dilihat samping kiri yang belum bergoyang, disentil. Ayo goyangkan badannya. Ku ingin aku saja yang kau sayang. Kalau kau memang cinta kepadaku, ku ingin aku saja yang kau cinta. Siang malam ku minta dalam doa. Ayo Bu, goyang terus. Semoga cinta ini kan terwujud di antara kau dan aku selalu menyatu. Tiada cinta. Kalau kau memang sayang kepadaku. Ra 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 ra.
Ayo lihat samping kirinya yang belum goyang. Karena saya akan mencatat sebuah hukuman yang tidak goyang. Tak rela, kau membagi cinta karena diriku untukmu tak mampu aku menerima bila kau ada cinta yang lain. Tunjukkanlah sikapmu kalau kau sayang padaku. Ayo semakin panas digoyang. Gimana, masih panas? Cukup? Oke, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Wow, luar biasa ya, hari ini didominasi bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga ya. Lintas profesi ya. Mungkin lampu bisa dinyalakan. Gimana? Bisa tertawa ya? Ya, saya ingin Bapak Ibu megang kepala, megang tangan di sini. Pegang tangan di sini. Camkan di dalam hati Ibu. Lupakan semuanya utang piutang yang ada di sana. Jangan dipikirkan. Cucian yang belum dicuci jangan dipikirkan. Ya, apapun masalah yang ada di dalam Bapak Ibu, lupakan semuanya untuk fokus di acara ini. Mari kita buang sama-sama. Saya buang semua masalah itu. Saya buang semua masalah itu. Saya bersiap untuk hari ini mengikuti acara produk spesial meeting bersama HDI Cirebon. Senang hari ini. PR saya pastikan Bapak Ibu mencatat semua materi-materi yang diberikan oleh narasumber kita. Karena ini ilmu. Ya. Ketika orang bertanya tentang produk HDI, tentang kesehatan HDI, Bapak Ibu bisa menyampaikannya. Udah siap? Dan jangan lupa kartu undangan tidak boleh hilang. Ya, ikuti acara ini sampai selesai karena ada door prize. Ya, door prize. Jadi pastikan untuk jangan dihilangkan. Sudah siap? Baik. Seminar ini akan kita mulai seorang pembicara yang sangat luar biasa. Beliau seorang dokter yang humble. Bahkan di acara IPOP pernah sebagai nominasi The Best. Orang yang meneliti tentang bagaimana kehebatan HDI profiling. Di luar sana, kadang mohon maaf ya, tapi tidak semua orang nakes ya, khususnya dokter Jaim ya. Biasanya Jaim ya, kalau banyak nanya-nanya. Tapi beliau ini sangat humble. Ketika kita mau konsultasi, beliau selalu mempersilahkan, bahkan tidak mengenal waktu. Perjalanan saya bersama beliau kurang lebih 10 tahun. Ini yang mengantarkan kami bisa berada di sini seperti kami keluarga. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini sangat bersyukur bisa ketemu beliau langsung. Narasumber kita yang sangat bijak,
dan selalu update tentang ilmu-ilmu kesehatan. Mari kita sambut Bapak Dr. Haji Alamsyah Biomed. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya lihat joget-joget tadi. Saya curiga ini nggak bahagia di rumahnya kayaknya sih. Rame banget. Ini harusnya dikasih hadiah yang joget-joget nih. Ada 2 orang tadi itu. Tadi yang perempuan di sini sama Nasir nih. Jogetnya heboh sendiri ya. Jadi memang kebahagiaan itu ada hal yang utama ya di hidup kita, betul ya. Ya kalau utang yang gak usah dipikir lah ya. Utang tinggal dibayar ya. Kalau nggak bisa bayar tinggal ngomong sama yang punyanya, nanti ditunda dulu seperti itu. Ini bawa sango apa ini banyak banget. Alhamdulillah. Oke. Nah, memang kegiatan fisik itu utama ya Bapak Ibu semua. Jadi sangat naib rasanya kalau kita jarang olahraga. Ya, karena olahraga itu adalah sesuatu hal yang bagus yang mestinya kita jalankan seperti itu. Nah, tentu saja olahraga yang baik adalah olahraga yang bisa dilakukan secara rutin. Nah, semakin rutin, maka efeknya akan mulai dirasakan ya. Kalau tidak rutin biasanya nggak begitu terasa. Ya, kalau sudah mulai rutin, entah apapun olahraganya, mau senam, mau renang, mau jalan kaki ya. Mantap pokoknya ya. Nah, iya. Tapi semua kelihatannya beberapa orang saya kenal ya. Ada yang belum kenal saya? Sudah kenal semua kan? Oh ini baru. Oh ya, saya Dr. Alamsyah ya. Alhamdulillah. Sebagai konsultan untuk produk perlebahan juga, nanti Bapak Ibu bisa konsultasi ke saya. Juga untuk kesehatan-kesehatan yang lain. Nah, apa yang membuat saya berada di HDZ ini begitu lama ya. Sampai sekarang alhamdulillah tetap istiqomah dengan kesehatan-kesehatan. Ya karena memang pengalaman-pengalaman Bapak Ibu. Jadi dulu itu saya tuh termasuk orang yang menderita infertilitas. Jadi infertilitas itu orang yang sulit punya anak ya. Hampir 10 tahun sudah saya nggak punya anak. Tapi alhamdulillah Allah izinkan, maksudnya saya nggak kawin lagi Pak. Tetap yang istri itu juga gitu ya. Ya alhamdulillah, jadi anak saya sekarang 3 Pak. Jadi yang pertama lahir, hampir 10 tahun kosong. Alhamdulillah terapi saya dengan herbal ya. Dengan herbal ini, jadi 10 tahun kosong lahir 1. Rupanya setelah itu lahir lagi 2, langsung kembar. Nah setelah kembar ini saya malah takut gitu. Karena pertama lahir 1, kedua lahir kembar. Takutnya yang ketiga lahir 3 gitu. Jadi dulu bersemangat untuk punya anak, malah sekarang takut-takut gitu ya. Takut-takut lahir lagi. Karena sekarang saya saya punya pengalaman juga, teman saya itu dokter spesialis penyakit dalam. Jadi sekali lahir anak itu cerut kayak kelinci. Ya, hampir 8 kalau nggak salah anaknya itu. Jadi cepat sekali melahirkan ya. Nah, ya alhamdulillah, jadi pengalaman-pengalaman inilah yang membuat kami tetap berada di produk perlebahan HDZ ini. Nah, mudah-mudahan tema kali ini mudah-mudahan bisa menggugah Bapak Ibu semua. Karena saya sangat merasakan bagaimana olahraga yang rutin itu ternyata berdampak besar ya pada kesehatan. Ada di sini yang sudah olahraga rutin? Angkat tangan ada? Yang rutin. Apa Bu? Apa olahraga? Oh, tiap hari?
Tiap hari. Uh. Oke, siap. Olahraganya di mana? Oh, di mana sih rumahnya? Oh, Cibogo. Iya, iya. Kalau saya olahraganya di Citraland, Bu. Oh, di Bima. Nanti pindah aja ke Citraland biar banyak di Citraland ya. Nanti bisa dada-dada sama saya. Ah, nanti bisa ketemu ya. Nah, jadi kayak saya hampir tiap pagi. Dan ini memang kita mau mengajak supaya semua tuh bisa berolahraga. Karena olahraga tuh banyak sekali manfaatnya ya. Nah, apa yang menjadi tema saya kali ini? Kita bisa mulai ya ini ya. Apa yang menjadi tema saya kali ini adalah bagaimana produk perrebahan ini bisa memberikan energi bagi kita. Kadang-kadang ada beberapa orang yang kayaknya tuh malas olahraga seperti itu. Nah, ini nanti bisa dicoba, dibantu dengan mengkonsumsi produk. Ada 2 macam nanti yang saya rekomendasikan. Sehingga nanti kalau setelah mengkonsumsi ini ada semangat untuk olahraga seperti itu. Ini efeknya luar biasa. Jadi ada 2 produk ini yang benar-benar manfaatnya tuh nyata. Jadi beberapa orang yang loyo, yang lemes ya, ini kalau sudah minum produk ini insya Allah dijamin spiritnya, semangatnya tuh akan timbul seperti itu ya. Ada 2 hal nanti yang kita akan coba jabarkan semua ini. Yang pertama adalah pollen, yang kedua adalah honey. Honey itu madunya Heidelset ya, madu. Jadi pollen ini serbuk sari bunga yang dipanen oleh lebah ya. Serbuk sari bunga tahu ya? Di bunga itu serbuk sari bunga kan lebah ini kan binatang penyerbukan. Jadi dia pada saat menghisap nektar bunga nanti kakinya itu nempel. Serbuk sari bunga itu nanti bertemu dengan putik, nanti itu akan menjadi bakal biji namanya. Ya. Jadi ini pollen ini memang sudah dikenal. Dia mengandung 22 jenis asam amino, enzim, koenzim, protein, mineral itu lengkap. Jadi pollen ini sebenarnya bermanfaatnya luas Bapak Ibu semua. Tidak hanya stamina sebenarnya, tapi termasuk nanti nutrisi otak. Jadi banyak membantu sekali untuk anak-anak juga itu untuk meningkatkan kecerdasan ya. Seperti itu dan keduanya adalah nih. Kenapa kita sebut 1000 step ini atau 1000 langkah? Karena memang sudah dikenal minimal kita tuh berjalan 1000 langkah tiap harinya. Tapi kalau Anda berolahraga di Citraland itu hampir PP itu 3 kilo. Itu sudah lebih. Ya cukup jalan. Itu sudah lebih daripada 1000 langkah. Nah, tentu saja tidak ya istilahnya akan kuat kalau kita bercerita itu berdasarkan penelitian. Jadi ini akan memperkuat Bapak Ibu semua di sini tidak hanya sekedar sensasi rasanya dengan spirit yang meningkat aja, tapi ini sudah ada di dalam riset-riset Bapak Ibu. Jadi bagaimana madu itu memang sudah terbukti secara penelitian itu banyak membantu ya. Secara penelitian itu sudah terbukti. Yang pertama ini adalah orang-orang yang berusia antara 6 sampai 12 tahun. Jadi seorang yang suka senam muda. Ini setelah mereka dicobakan dengan minum madu dan pollen selama 4 minggu, ternyata ada peningkatan dalam kekuatan cengkeraman dan kekuatan ototnya yang senam tadi. Nah ini sudah terbukti di dalam penelitiannya, ini di Turki ya 2023 tadi. Jadi ternyata dengan mengkonsumsi madu ini dan pollen, ya ini bisa meningkatkan performan, jadi peningkatan dalam daya tahan ototnya. Nah, ini satu hal yang memberikan gambaran di penelitian pun sudah ada buktinya. Kemudian madu juga, ini juga di penelitian yang lain di Amerika, ini juga ternyata bisa meningkatkan toleransi terhadap beban fisik. Jadi orang-orang yang diuji ini adalah orang-orang yang
ada penyakit jantung iskemik, ya. Itu ternyata setelah dia melakukan kegiatan-kegiatan fisik, ini bisa memberikan kekuatan, ya, dalam staminanya. Kemudian madu ini juga ternyata bisa mengurangi gejala kelelahan. Biasanya orang-orang yang bekerja dengan kapasitas kerja fisik dan mental dengan lebih, ya. Ini ternyata lari ini kan terhadap orang yang diperlukan lari 2,4 km. Ini ternyata bisa mengurangi sifat kelelahannya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa merasakan kalau meminum konsumsi polen ini atau madu ini, kalaupun kita olahraga itu tidak begitu capek, ya, karena dia bisa mengisi nutrisi seperti itu. Nah, ini kalau ini polen khusus, bagaimana penelitiannya? Ini juga sama di Turki juga 2023. Ternyata juga dia bisa memulihkan untuk orang-orang yang stamina tadi, ya, dan bisa meningkatkan kondisi fisik yang vegetatif. Jadi kondisi-kondisi orang-orang yang mau mengalami kelelahan seperti itu. Ini ternyata polen juga bisa membantu. Kemudian untuk orang-orang yang berlatih secara submaksimal, jadi orang-orang yang berlatihnya itu tidak di overdosis, ya, berlatih secara biasa. Ini juga kan kita tahu kalau kenapa kita merasa lelah atau kita merasa pegal setelah kita olahraga misalnya, itu karena ada penimbunan asam laktat, Bu, di dalam darah kita. Karena itu orang-orang yang meningkatkan kerja ototnya, nanti hasilnya dia menghasilkan asam laktat. Nah, inilah yang kadang-kadang bisa membuat orang jadi lelah atau pegel-pegel, ya. Nah, ini ternyata setelah pemberian polen ini dari 11 mahasiswa ini di Surabaya, ternyata dia bisa mengurangi penurunan kadar asam laktat itu sebesar 85%. Jadi ini sebuah penelitian yang bisa menghubungkan kenapa orang yang dikasih polen itu dia tidak lelah, ya, pada saat dia sudah beraktivitas habis olahraga. Kemudian ini juga beberapa para pria muda yang melakukan latihan resistensi. Latihan resistensi itu latihan beban, ya. Mungkin mengangkat bimbel atau menarik sesuatu, ya. Olahraga beban seperti orang mungkin fitness lah, ya. Itu ternyata dengan pemberian polen ini memberikan manfaat tambahan, Bu, dalam kekuatan dan daya ototnya. Nah, ini satu hal yang mungkin bisa kita rekomendasikan. Beberapa orang yang suka fitness seperti itu, kan kita melihat ada beberapa orang itu yang fitnessnya itu berlebihan. Ibu bapak bisa melihat sesuatu enggak? Orang yang fitnessnya berlebihan itu nanti kelihatan seperti agak tua. Pernah melihat enggak itu? Nah, itu adalah orang-orang yang tidak menyeimbangkan antara beban latihannya dengan makanan yang menjadi asupan ototnya. Nah, ini orang-orang yang tidak memperhatikan itu, justru dia tidak mendapatkan sesuatu yang segar di dalam tubuhnya. Karena overdosis namanya Bapak Ibu. Jadi latihan yang begitu berlebihan, tapi dia tidak memperhatikan intake masuknya, entah itu berbentuk protein atau berbentuk karbohidrat yang dibutuhkan, atau membentuk asam amino yang dibutuhkan untuk otot-ototnya. Sehingga apa yang terjadi, orangnya kelihatan lebih tua, ya, seperti itu. Saya pun sering olahraga di Citalen, sampai saya bertengkar dengan teman. Ada orang olahraga, Bu, ini jalannya tiap hari olahraga. Saya tidak tahu bagaimana dia memperhatikan intake-nya. Sampai saya bertengkar dengan teman saya, coba taruhan, itu orang umurnya berapa? Saya sudah tebak itu umurnya 60 tahun, saya bilang gitu. Saya tebak. Karena wajah rautnya seperti orang umur 60 tahun. Tapi ternyata saya kalah taruhan.
taruhan sama teman saya itu, bener dok, iya coba aja kamu tanya. Ditanya bener, dia berani nanya. Saya nggak berani nanya, takut gitu ya. Dia bilang, Pak umurnya berapa? Ternyata umurnya hanya 49 tahun. Ternyata kata teman saya lagu, berarti dia lebih boros katanya gitu. Boros tenaga. Nah ini orang-orang yang tidak memperhatikan keseimbangan. Jadi berlebihan dalam berolahraga tapi tidak memperhatikan intake-nya atau masukannya ya. Nah ini satu hal yang nanti bisa menjadi pemikiran Bapak Ibu semua di sini. Ternyata di HiDesa itu ada 2 produk yang bisa membantu menyeimbangkan itu ya. Nah apa yang menariknya di sini, memang ini hal yang sangat luar biasa. Ternyata dari 1 dari 3 penduduk Indonesia itu istilahnya apa bahasa sekarang tuh? Kalau kurang gerak tuh apa namanya? Mager. Mager baik ya. Itu luar biasa orang-orang Indonesia itu ya. Beda dengan orang-orang Hong Kong semua tuh jalan. Saya ada 3 kali ke Hong Kong tuh ya Allah semuanya tuh jalan cepat. Orang Indonesia tuh lah gini baik. Iya. Jarang gerak seperti itu. Ini tidak baik Bapak Ibu. Tidak baik ya. Mesti harus ada gerak setiap hari entah apapun ya, entah senam di depan TV atau jalan kaki ya, atau kalau mau lebih hebat lagi ya lari seperti itu ya. Nah, jadi ini apa namanya, lebih dari 80% jasmani pelajar masuk kategori kurang atau kurang sekali ya, kurang gerak, mager ya, mager. Jadi itu banyak terjadi apalagi kalau sudah melihat HP, wah sudah tuh TikTok segala macam, udah malas aja kemana-mana ya, ini luar biasa. Nah ternyata juga 73% kematian di Indonesia itu disebabkan penyakit tidak menular, penyakit tidak menular Bapak Ibu. Ya itu tadi karena kurang gerak. Jadi ini penting sekali, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa menggugah sehingga nanti akan banyak lagi teman-teman saya di Citraland nanti ya. Mudah-mudahan mau olahraga di sana, biar rame nanti di Citraland ya. Mumpung Citralandnya masih gratis ya, nggak ditutup ya. Olahraga itu bukan pilihan, tapi memang investasi, betul Bapak Ibu. Jadi satu hal yang menariknya, ternyata dengan olahraga saja itu banyak penyakit yang bisa berkurang. Banyak. Jadi beberapa pasien-pasien saya itu yang tadinya lututnya sakit, ngilu dan lain-lain, asal dia bukan autoimun ya, itu dengan olahraga saja itu sudah bisa hilang sudah beberapa keluhan-keluhan tersebut. Nah ini sudah terbukti ya, jadi bisa melawan beberapa penyakit, katanya juga bisa memperpanjang umur ya, tapi yang jelas bisa meningkatkan kualitas hidup, itu udah jelas. Ya, jadi orang yang berolahraga rutin tuh akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Kemudian beberapa orang juga ini bisa menyebabkan kesehatan mental dan emosionalnya menjadi lebih baik. Jadi orang-orang yang pemarah misalnya coba aja berolahraga. Mudah-mudahan nanti pemarahnya bisa menurun seperti itu ya. Atau orang yang suka tersinggungan misalnya coba berolahraga aja. Dan itu memang ternyata ada efek-efek yang positif di sananya. Nah, ada beberapa kriteria olahraga yang kalau kita mau melihat mana olahraga yang terbaik ya, itu tergantung apa yang mau kita capai. Nah, kalau kita mau mencapai kesehatan jantung, itu lari, berenang, bersepeda ya, itu bisa ya. Nah, tapi kalau untuk kekuatan, nah ini fitness tadi. Fitness ya, itu untuk kekuatan, untuk membentuk otot-otot seperti itu ya. Ada juga olahraga kalau berenang ini juga bisa untuk menyehatkan paru-paru. Jadi kalau orang yang menderita paru-paru itu sangat dianjurkan dia olahraga renang. Kemudian kalau untuk fleksibilitas, keseimbangan ya ini sudah terbukti dengan yoga, dengan senam tadi. Itu memang olahraga khusus ke arah keseimbangan dan lain-lain.
Nah kalau orang yang suka bulu tangkis, sepak bola ini biasanya kadang-kadang untuk rekreasi ya, untuk tim seperti itu. Nah ini beberapa anjuran olahraga apa yang mau kita capai. Tapi yang jelas semua ini pasti akan memberikan kesehatan. Hanya satu yang harus dipahamin, kalau olahraganya bersifat kompetisi, nah ini hati-hati ya. Misalnya futsal ya, kompetisi olahraga apa namanya sepak bola misalnya, atau olahraga yang bersifat kompetisi, itu rata-rata ada beberapa orang yang justru matinya mendadak. Ya. Karena sifat kompetisinya tadi. Beberapa orang yang akhirnya malah out pada saat olahraga. Makanya kalau saya secara pribadi, saya memilih olahraga itu yang membuat senang-senang aja. Tapi jangan ditiru semua ya tentang saya ya. Saya suka olahraga jalan aja. Jadi yang penting kita senang. Nah yang kurang dari saya itu adalah habis olahraga makan. Jadi kelompok saya itu kalau habis olahraga pasti makan. Nah itu yang kurangnya. Nah kalau itu jangan ditiru ya yang makannya itu. Karena yang paling baik Bapak Ibu semua, makan yang baik itu adalah di atas jam 8 ke atas. Kenapa? Karena kalau di bawah jam 8 itu peningkatan gula darah kita masih tinggi. Jadi ini diharapkan nanti kalau mau sarapan di atas jam 8 itu paling baik. Jangan di bawah jam 8. Nah ini gawat nih, nasi jamblang bisa nggak laku ya kayak gini ya. Nah karena kita gula darah kita masih tinggi kalau di pagi hari ya. Nah ada beberapa atau mitos bahwa olahraga itu harus intens dan lama dan kalau tidak ada gunanya. Betul mitos apa fakta? Olahraga harus intens dan lama, kalau tidak ada gunanya. Ya. Saya sudah gemuk, olahraga tidak akan banyak membantu. Hah? Fakta apa mitos? Makin berkeringat, makin efektif olahraganya. Fakta. Makin berkeringat, makin efektif olahraganya. Tidak ya. Tidak. Ya. Ya berarti bisa jadi dia over kan? Over nggak baik juga ya. Nah, ini namanya mitos ya. Jadi olahraga ya tentu saja intens, bagus ya. Tapi tidak mestilah lama Bapak Ibu. Yang paling baik itu cukup 30 menit. Itu yang paling sehat. Ya. Jangan lebih dari 1 jam atau 2 jam. Apalagi kalau tidak memperhatikan intake makanannya, protein dan lain-lain. Wah ini tambah ini lagi. Saya sudah gemuk, olahraga tidak akan banyak membantu. Ya salah. Justru yang gemuk-gemuk olahraga. Ya kan, kalau enggak nanti jantungnya lemah nantinya ya. Makin berkeringat, makin efektif olahraganya. Tentu saja tidak mesti itu patokannya begitu ya. Ya pasti ada sebuah hal yang kita rasakan kalau kita efektif olahraga itu ya. Kita merasakan ya agak sedikit lelah dulu di awal, nanti kita merasakan kesegaran namanya. Bukan kelelahan terus-menerus. Ya kalau kelelahan yang tambah lama ya justru itu berarti salah olahraganya. Nah, apa yang diperhatikan pada saat kita memaksimalkan setiap olahraga kita termasuk tadi kita menganjurkan jalan tadi ya. Ya mindset kita harus positif ya. Harus positif. Jadi olahraga kita tuh untuk juga senang-senang. Ya, jangan mikir olahraga sambil mikir utang, malah ketabrak nanti ya. Ya, olahraganya harus senang. Ya kalau ada jemuran ya lupakan aja dulu jemurannya ya kan ya. Jangan diingat-ingat terus ya. Kemudian latihan yang tepat, nutrisi tentu saja yang harus tepat ya. Nah, Anda bisa nanti mengandalkan polen dan madu. Kemudian juga dilihat harus bawa air ya. Jangan sampai nanti kita dehidrasi gara-gara kita olahraga tidak bawa air. Ya harus diimbangkan air itu. Kemudian ya tentu saja ada fase istirahatnya gitu ya. Jadi kalau habis olahraga ya istirahat sebentar, baru beraktivitas kerja dan lain-lain. Nah, ini hal-hal yang bisa dimaksimalkan sehingga nanti
apa yang kita dapatkan dengan olahraga ini bisa kita capai. Nah, ini tadi 2 produk yang kita anjurkan. Ini Bapak Ibu boleh dicoba ya. Jadi kalau yang malas olahraga, coba aja minum Polen ini 2 biji. 2 tablet, nanti dia semangat. Akan terjadi peningkatan keinginan olahraga ya. Karena staminanya akan meningkat. Seperti itu. Nah, bagaimana produk HDZ ini? Tadi kan bisa meningkatkan penyimpanan glukogen otot, ya, memberikan kekuatan genggaman dan kekuatan otot, menurunkan asam laktat seperti tadi ya, penelitian tadi. Nah, selain itu juga kelapa honi ini juga Bapak Ibu nih sebagai antiinflamasi Bapak Ibu. Jadi ini bisa mengurangi peradangan. Makanya beberapa orang yang menderita MAH itu kalau minum madu kelapa honi ini MAH-nya akan menurun. Kenapa? Karena sifat anti-inflamasinya ini. Ada interleukin ya menurunkan sitokin yang menyebabkan peradangan seperti interleukin 1, interleukin 6, TNF alfa ya. Kemudian dia meningkatkan interleukin yang baik namanya interleukin 10. Kemudian dia juga menekan radikal bebas ya. Ini kemudian juga memulihkan katabolisme otot dan mengembalikan integritas serat otot. Jadi ini beberapa hal yang sangat positif yang bisa kita pakai dengan penggunaan 2 produk ini, Polen dan kelapa honi. Nah, ini beberapa testimoni yang juga nanti bisa memperkuat Bapak Ibu semua di sini. Ini ada seorang yang sebagai atlet ya. Nah, sebagai atlet dia sering tubuhnya lemas dan hampir pingsan kalau setelah bertanding pencak silat ya. Ini seorang atlet pencak silat. Nah, kenapa? Karena dia kadang-kadang tuh pola makannya tidak sesuai dengan aktivitasnya. Nah, ada orang tua saya menyarankan, ini orang tuanya menyarankan, ini adalah M. Haritas 25 tahun Pangkal Pinang. Nah, orang tuanya menganjurkan madu dan Polenergy. Ternyata setelah itu diminum secara teratur, ini dia tidak merasakan mudah capek dan staminanya menjadi lebih fit ya. Nah, alhamdulillah dia sekarang sudah banyak menjuarai berbagai event olahraga dan saat ini saya malah menjadi pelatih para atlet. Dan saya merasakan manfaat dari produk HDI. Jadi Bapak Ibu, ini seorang atlet yang sangat merasakan bagaimana pemakaian madu dan Polenergy ini bisa meningkatkan selain staminanya, prestasinya di bidang atlet ya. Ini menjadi membaik. Nah, ini nanti bisa kita anjurkan mungkin tetangga kita yang memang atlet misalnya, kalau dia mengalami kelemahan-kelemahan, nah coba aja dianjurkan dengan mengkonsumsi madu dan polen ini. Ini sejak usia 2 tahun, ini Bima R 28 tahun Bandung, sudah mengkonsumsi madu dan polen dan tidak mudah tertular walaupun teman sekolahnya ada yang sakit. Usia 7 tahun, nah ini dia menyukai bola basket, rutin di klubnya, jadi tidak mudah ngedrop walaupun kegiatannya padat dan latihan tugas sekolah. Nah, perkembangan otot dan tinggi tubuhnya pun itu terbentuk lebih baik. Nah, setelah mengkonsumsi produk HDI ini, daya tahan tubuhnya juga membaik. Berkat kemurahan Tuhan, Jojo meraih juara di beberapa turnamen. Jadi ternyata pemakaian produk ini juga ini bisa meningkatkan prestasinya ya. Ini bisa menjadi juara di beberapa turnamen baik tingkat lokal maupun provinsi. Ini juga menjadi testimoni bagi kita semua tentang seorang atlet yang sekarang terbantukan dengan produk HDZ ini. Nah, itu ada 2 testimoni yang bisa kami kasihkan. Mudah-mudahan yang jelas tujuan kami di sini apa? Kami ingin mendorong banyak untuk orang-orang nanti mau berolahraga secara rutin supaya semuanya menjadi sehat. Bapak Ibu semua, kalau kita sehat, kira-kira efeknya bagus apa enggak? Bagus. Pasangan kita pun jadi tenang enggak? Tenang. Orang tua kita jadi tenang, anak-anak kita jadi tenang. Nah, yang paling tenang lagi adalah siapa? Pemerintah. Karena kalau kita tidak sakit, sehat, maka biaya pemerintah akan
menurun. Nah, BPJS menurun. Karena rata-rata kalau orang sakit masuk rumah sakit, pertama kali yang diurus apa? BPJS. Nah itu beban pemerintah lagi. Kapan pemerintah kita sugih kalau begini terus? Ya, kalau semuanya sakit. Nah kalau kita sehat, contoh nih, Bapak Ibu ini contoh aja nih contoh. Saya sehat, nih saya sehat. Oke, berarti saya tidak masuk rumah sakit nggak? Nggak masuk. Berarti tidak ada biaya kan pemerintah? Bayangkan kalau semua masyarakat itu seperti saya. Gimana rasanya Bu? Kalau semuanya seperti saya? Enggak lah. Rumah sakit itu nanti bisa jadi apa gampang ya. Ya, bisa jadi lapangan basket apa boleh ya. Ya, itu pentingnya kalau kita sehat. Nah, salah satu sehat itu adalah dengan olahraga. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalnya malas olahraga, coba minum Polen 2 tablet. Nanti akan semangat untuk olahraga. Karena ini staminanya akan terlihat seperti itu. Hah? Harganya Polenergy itu berapa Terina Polenergy? 259, isi 90. Ibu-ibu langsung menghitung baik lah. Sok dihitung 259. Hah? Harga satunya kalau enggak salah 2.800-an. Ya, enggak, 2.800. Bukan 3.000, Hah? 2.800 satu tabletnya itu. Itu Polen itu Bu, itu mengandung 520 mg Polen. Dan itu sudah terbukti. Jadi kalau orang yang lagi loyo minum 2 tablet aja sudah. Itu dijamin langsung semangatnya langsung muncul. Itu sangat luar biasa. Ada di sini yang belum pernah minum Polenergy? Ada? Siapa? Polenergy belum? Oh yang lain sudah? Kamu sudah lah. Bulu sudah aja. Nanti boleh ya dicoba nanti di ruang praktek saya. Nanti saya kasih ya langsung gratis. 2, jadi biar merasakan bagaimana rasanya Polen seperti itu ya. Dan Polen ini adalah produk alami. Oke. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi energi yang positif bagi kita semua karena saya kepingin melihat semua orang itu sehat. Jangan ada yang sakit karena sehat itu menyenangkan. Ya, terima kasih. Kita kembalikan dulu kepada MC kita yang ganteng. Bapak Henda. Oke, terima kasih Dok. Nah, saya melihat aura-aura banyak yang mencatat. Kira-kira dari pemaparan tentang materi hari ini, ada yang sudah bisa menangkap? Ada ya? Salah satunya apa? Saya ingin maju ke depan, yang bisa merangkum. Ibu bisa maju? Ya, tadi ada penelitian mahasiswa ya. Bagaimana kehebatan Polenergy. Ya, memang betul Pak. Saya sendiri minum Polenergy setiap hari sama Bipropolis. Dan pada saat COVID, saya termasuk orang yang lolos dari COVID. Setiap orang yang kena COVID selalu dicek ya, swab. Jadi hidung saya udah kayak jalan tol Pak. Jadi ketika di lingkungan kerja saya ada yang kena COVID, langsung semua teman-teman di screening. Dan saya alhamdulillah atas izinnya bisa bertahan sampai hari ini berkat HDI Polenergy dan Bipropolis. Tepuk tangan dong untuk HDI. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, 3 orang. Ya, Dok, saya beri kesempatan ya 3 orang yang mau bertanya. Ada? Mau bertanya tentang kesehatan hari ini? Ada, boleh?
Boleh yang baru-baru? Ada yang mau nanya enggak? Boleh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya diberi kesempatan bertanya sama Pak Dokter. Saya mau tanya Pak Dokter, karena saya juga masih baru di sini. Kebetulan saya juga minum madunya, Ya. cuma belum lama gitu. Saya punya mengidap batu empedu Pak Dokter. Oke. Itu apa masih bisa disembuhkan tidak melalui operasi? Karena saya itu harus dioperasi kata dokternya. Iya. Waktu saya ke rumah sakit pelabuhan, ternyata saya nggak berani. Saya yang belum siap gitu untuk dioperasi sampai sekarang. Cuman saya disarankan coba minum ini aja dulu katanya obat madu gitu. Iya. Akhirnya ya untuk sementara ini saya minum madu. Ya alhamdulillah sih belum terasa apa-apa gitu kata dokternya. Kalau memang sudah tinggi ininya sampai ke punggung sakitnya, ibu itu harus cepat diangkat. Ternyata memang batu itu saya udah banyak, udah ada sekitar 5 lah gitu. Tapi sekarang menurut Pak Dokter gimana? Saya apa melanjutkan terus? Tapi saya tetap minum HD ini ya. Waduh, apa ada minum yang lain gitu? Ya, siap. Kalau terpaksa batunya ini diambil seperti itu, mungkin juga terpaksa diangkat nanti saluran empedunya seperti itu. Nah, ini tergantung kitanya. Artinya gini, kita kepingin operasi apa enggak, itu yang penting dulu. Karena kan anjuran medis rata-rata akan operasi itu pasti sudah pasti. Karena memang skema terapi modernnya seperti itu, pasti akan dioperasi. Nah, tapi memang banyak orang yang kemudian berpikir bagaimana kalau tidak dioperasi seperti itu. Nanti akan jadi apa seperti itu ya. Nah, memang kalau batu di ginjal itu sangat memungkinkan untuk bisa dirontokkan. Sangat memungkinkan. Ya, karena apa? Karena saluran-saluran itu kan memang proses pembuangannya akan ada saluran turunnya gitu. Bagaimana di saluran empedu? Nah, ini memang agak sedikit sulit ya. Tapi kita bisa melakukan langkah, artinya gini, ya batunya ada di situ nggak apa-apa lah. Yang penting tidak berpengaruh kepada kita, intinya kan gitu. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu semua? Maka yang penting di situ tidak terjadi peradangan. Dan tidak akan sampai terjadi penyumbatan seperti itu. Tadi madu sudah bagus, tapi ada hal yang paling tepat namanya propoelik namanya. Itu yang menjadi antioksidannya. Dan itu bisa mengatasi sebagian batu tuh bisa hancur dengan propoelik. Tapi kalau di saluran empedu tuh agak susah aja. Karena saluran pembuangannya itu tidak ada seperti itu, Bu. Nah, Ibu nanti kami anjurkan untuk meminum propoelik. Selain madu tadi, minum propoelik. Nah, selama Ibu memang berniat tidak ingin operasi, ya sudah bismillah tawakal aja. Ya kan? Selama itu tidak ada pengaruh-pengaruhnya, ya sekarang kalau namanya penyakit kan tetap aja ada dalam tubuh kita, betul enggak? Ya kan? Nah, selama itu tidak begitu berpengaruh, ini ingat ya, apa yang saya katakan ini adalah pilihan pasien. Bukan pilihan kami sebagai dokter. Kalau dokter ya pasti operasi sudah selesai seperti itu. Nah, jadi propoelik itu nanti Bu bisa mengatasi peradangannya. Dan itu sudah terbukti secara riset. Nah, Ibu nanti bisa melihat jurnal-jurnal, ada jurnal-jurnal misalnya batu saluran empedu dengan propolis atau propoelik, itu memang ada risetnya seperti itu. Nah, nanti kalau Ibu misalnya kesulitan untuk meyakinkan itu, nanti ada Mas Pandi itu bisa mencarikan jurnal. Nanti dia bisa menyimpulkan nanti seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kebaikan bagi Ibu karena Ibu kelihatannya tidak ingin dioperasi, intinya kan gitu ya. Mohon Saraf penjelasan Pak, orang ada istilah suka sakitnya katanya saraf kejepit, tapi Iya. tidak dijelaskan mana-mananya gitu loh. Hanya bilang saraf kejepit. Nah, itu disebabkan dari apa dan Ya. bagaimana mengatasinya. Oke.
Ini satu teori lagi saya, berarti satu slide lagi saya ini. Ya, tapi singkat aja ya. Sebenarnya saraf kejepit itu intinya, jadi Bapak Ibu, saraf kejepit itu sebenarnya saraf yang kesentuh. Ya, saraf yang kesentuh, bukan kejepit yang seperti kejepit kayak kita kejepit tiang seperti itu ya. Saraf kejepit tersentuh. Jadi kalau kita ada tulang-tulang begini, misalnya ada tulang-tulang, ini, tulang vertebra misalnya ya. Nah di salurannya namanya ada saraf, ya ada pembuluh darah juga, ada saraf namanya seperti itu. Nah apa yang disebut saraf kejepit itu adalah saraf yang bengkak namanya. Jadi sarafnya ini bengkak, sehingga bengkak itu kan dia menyentuh tulang tadi kan. Jadi seperti kalau ada gerakan tulang ya dia rasa sakit ya saraf ini. Bapak pernah lihat nggak YouTube orang namanya pijat saraf? Pernah lihat ya? Itu disentuh aja gimana? Kan gelojotan gitu. Nah itulah namanya sensasi saraf namanya. Jadi kenapa nanti terasa sakit itu? Karena dia tersentuh daripada tulang tadi. Itu namanya saraf kejepit. Nah sebenarnya di headset itu bisa. Bagaimana langkahnya? Nanti ada diminum namanya propoilik, tapi harus rutin ya. Jadi nanti radang di sarafnya akan berhenti Bu, radangnya. Kalau radangnya berhenti berarti sarafnya bengkak apa kempes? Kempes. Nah kalau kempes berarti dia tersentuh tulang lagi apa enggak? Enggak. Nah itu nanti akan mengakhiri penderitaan namanya. Nah ini sebenarnya Bu, yang disebut saraf kejepit. Nah beda kalau saraf kejepit kalau orang tuh mengalami trauma, benturan dan lain-lain. Nah itu beda. Nah itu mungkin nanti keselip di antara tulang-tulangnya. Dan itu yang nanti lama-lama kalau sarafnya belum bengkak itu dia tidak sakit. Dia ada pembungkus melin namanya pembungkus saraf itu tidak sakit. Tapi kalau sudah bengkak sarafnya, nah itu baru dia merasakan sensasi sakit namanya. Itu namanya saraf kejepit. Nah, bagaimana tanda-tanda saraf kejepit? Kalau itu di punggung kita ini, nanti sakitnya tuh di kedua kaki kita, di bagian bawah. Nanti yang akan menderita nyerinya. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Dari semua yang dipertanyakan, bahkan dapat bonus tentang materi stem cell. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada yang mau testimoni ya seorang ibu rumah tangga ya anaknya yang sakit. Beliau datang jauh-jauh dari kota Majalengka dan beliau sudah cukup lama mengenal HDI ya, tapi masih sebagai konsumen. Ini tidak direkayasa ya, bahwa beliau cerita apa adanya bagaimana anaknya bisa sembuh dari penyakit tipoid dan apa yang dia konsumsi beliau akan ceritakan. Mohon untuk tidak disebutkan nama dokter atau nama rumah sakit karena kita masih menjaga privasi. Ya, kami mohon kepada Ibu Aroh dari Majalengka silakan untuk maju ke depan. Tepuk tangan dong untuk Ibu Aroh. Oke, silahkan. Mana mic satunya? Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu mungkin yang nanti punya satu cerita bagaimana dia sembuh dari produk HDI. Nanti bisa ditulis kalau memang ada laboratoriumnya dilampirkan. Biasanya nanti ada namanya kontes testimoni HDI Pusat. Nanti Ibu dapat hadiah dari HDI Pusat. Nah itu nanti kita laporkan siapa tahu ya. Seperti itu. Boleh ceritakan nama Ibu dari mana, apa yang Ibu konsumsi dari mulai kapan? Silakan. Sakitnya apa? Duduk masih kuat? Atau mau berdiri? Mangga Ibu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saro, saya ibu rumah tangga. Saya dari Lui Mending. Raja Galuh, Majalengka. Majalengka. Ya. Mohon ceritanya di sini. Ya. Anak saya pas usia
12 tahun. Kena tipes. Usia Perempuan. 12 tahun kena tipes perempuan ya. Iya, Oke. perempuan. Kebetulan karena mungkin konsumsi jajanan juga ya. Iya. Itu namanya juga anak-anak sakitnya lama itu. Udah ke dokter beberapa kali. Terus ternyata kata dokter ini kena tipes, anaknya harus dirawat. Kebetulan anak saya itu orangnya paling nggak mau ke rumah sakit tuh. Paling nggak mau ke dokter juga susah, harus dibujuknya luar biasa gitu. Terus karena memang saya dari awal udah kenal HDI ya, udah tahu, udah mengkonsumsi. Tahun juga. berapa Ibu mengenal produk HDI? 2015-an. kayaknya ada Ya. Iya. Itu udah banyak sebenarnya testimoninya ke ayah saya. Sebenarnya banyak ya, Iya. tapi ini satu aja. Ya, ini khusus ceritanya anak saya karena benar-benar 24 jam ditangani saya gitu. Kalau panas itu udah suhunya di atas 40. Terus kalau malam itu gigil biru-biru semua. Kata dokter ini harus secepatnya. Tapi anak udah sampai motah gitu, nggak mau ke rumah sakit gitu. Nah, kebetulan udahlah daripada ya belum ada BPJS juga ya Pak. Ya, waktu Apalagi itu BPJS belum ada ya. Udah gitu saya kalau ke rumah sakit habisnya berapa? Udah kita sakit semua ya kalau ke rumah sakit. Ya. Yang nungguin, yang bolak-balik, belum anaknya sakit. Jadi kita cari yang aman. Ya. Perawatan di rumah lebih efektif, lebih Ekonomis segalanya. Ya, lebih ekonomis Intinya yang jelas. berobat sesuai kantong. Iya, begitu. Ah. Terus saya pakai juga ya. Ah. Tapi saya pakainya cuma Bipropolis sama Folinergy. Ah. Cuma 2 itu aja. Berhubung karena anaknya udah benar-benar drop, saya bom aja. Maksudnya bom itu pemakaiannya saya Bipropolis 2 tablet, Folinergy 2 tablet sekali ngasih. Sekali minum. Iya, sekali Sehari minum. dikasih berapa kali? Sehari 3 kali. Pas 3 lagi kali. benar-benar drop itu. Berarti 3 kali 2 sehari 6 6 tablet. tablet. Iya. Folinergy-nya? Folinergy 2, Bipropolis 2. Itu sekali ngasih. Yo, iya. Saya bom aja, dibom gitu Di langsung. bom. Soalnya anaknya udah bener-bener drop gitu, udah bener-bener drop gitu, udah hasil tesnya ini tipesnya udah parah. Terus kata dokter juga, ibu kalau tipes itu harus terus berobat ya, Ya. berobat, mengkonsumsi obat ini. Terus kebetulan anaknya juga nggak mau dibawa ke rumah sakit. Yalah. Tapi alhamdulillah 1 kali pembelian produk anaknya udah ceria, udah sehat. Tapi saya belinya 2 kali. 2 kali produk untuk memaksimalkan kesehatannya. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang saya masih pakai khusus untuk Bipropolis untuk kekebalan tubuh aja. Konsumsi pribadi. Ya. Jadi sampai hari ini konsumsi Ya, pribadi. 1 tablet sebelum sarapan. 1 tablet. Kalau boleh tahu Ibu waktu itu sempat dicek laboratorium Iya, sempat dan hasilnya ada ya? ada. Hasilnya ada, cuma mohon maaf tidak Iya, dilampirkan. Karena udah dikasih tahu jangan di ini. Jadi waktu itu intinya sempat ke dokter, terus disarankan untuk cek ke laboratorium Udah, dan hasilnya ya. tipoid. Ya, nah itu ada skalanya Bu ya, skala tipoid. Dan alhamdulillah semenjak konsumsi produk itu, Sekarang anaknya udah semakin ceria, Iya. energik. Alhamdulillah dikala cuaca ekstrim juga selalu dalam keadaan sehat. amin. Ya, jadi berkat HDI Bipropolis sama Folinergy, anak beliau sembuh dari tipoid. Bahkan tadi Ibu sudah ke bawah ya, beli produk apa? Folinergy sama Bipropolis. Untuk siapa? Untuk anak saya yang kebetulan sekarang lagi latihan di Bekasi. Mau kemana? Insya Allah Jepang. Amin. Saya doakan Bu ya. Saya salamin dulu nih. Seorang ibu yang mau berjuang, ya, mau mendampingi anaknya, mau kerja ke Jepang. Dia fasilitasi kesehatan dengan konsumsi produk Bipropolis sama Folinergy. Karena dia takut saat di medical check up unfit. Ketika unfit tidak bisa berangkat. Iya. Yang harusnya 3 bulan berangkat bisa ngundur
6 bulan, Iya. bahkan setahun. Iya. Nah, beliau yang sudah sadar tentang betapa pentingnya kesehatan karena mencegah itu lebih baik ketimbang mengobati. Betul Bapak Ibu? Jangan sampai Bapak Ibu ya turun mesinnya di ICU, amit-amit ya. Iya. Ada istilah alumni ICU. Jangan sampai ya. Jadi mulai hari ini sudah rutin ya. Rutin, ya Oke. setiap pagi. Setiap pagi. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Ibu Aroh. Mungkin dari stokis Fandi mau memberikan sesuatu. Wah, ini kejutan ya. Aduh, sampai mendadak sekali. Alhamdulillah Ibu dapat berkah ya. Terima kasih. Tidak sia-sia loh datang jauh-jauh dari Majalengka. Alhamdulillah. Difoto dulu. Ya, dilihat dulu. Oke, terima kasih Bu Aroh. Silakan duduk kembali. Harapannya semoga saya doakan anak Ibu yang mau berangkat ke Jepang, Allah kabulkan. Amin. Insya Allah. Amin. Saya yakin Ibu tahun depan naik haji ya. Amin. 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 Saya yakin karena Bapak Ibu yang ada di sini pengen kan ibadah haji. Umrah mau ya. Saya doakan Bapak Ibu tidak ada yang tidak mustahil. Ketika kita berkehendak, ketika kita berucap, ya yakin suatu saat Bapak Ibu akan naik haji ataupun naik umroh. Mungkin bagi beragama yang lain ke tempat sucinya masing-masing. Amin kan? Amin? Amin. Oke. Hari ini saya ada kuis. Tolong dilihat kartu undangannya. Oke. Ya, siap-siap ya. Lihat ya. Ini undangannya. Sok dipegang. Oke, sebentar Pak Dede. Dipandu sama Fandi ya. Oke. Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Sore. Oh, sore. Pak Dede kok belum dikasih tahu Masih sih? lupa ya kan di hari harus Kasih tahu. semangat pagi. Belum makan polen kayaknya si Pak Dede lupa. Belum kayaknya. makan. Tapi yakin pulang dari sini ke bawah saya beli polen, saya beli Bipropolis. Betul. Oke Ibu, tadi disimak nggak tadi presentasi dari Dr. Alamsyah? Coba, soalnya abis ini kita akan ada kuis loh. Tadi saya mau nanya, pas di bawah Bapak Ibu udah kasih nomor HP belum ke Mbak Puput? Udah kasih kan? Nah sekarang coba cek di WA-nya masing-masing ada nggak link buat ikutan kuis? Mas Kamal coba di present dulu Mas Kamal. Mati. Waduh, nggak bisa ikut kuis dong Bu kalau mati. Wah. Udah siap? Oh, boleh pakai HP, siapa yang bawa 2 HP barangkali? Aduh Mas Kamal, boleh di present dulu tolong. Disiapkan, Ibu bawa HP ya? HP-nya dibawa. HP. Oke Lah, Bapak Ibu, ada mati. udah nerima belum WA dari Mbak Puput di bawah? Udah, itu boleh diklik enggak. linknya Bapak Ibu, boleh diklik ya. Kalau yang belum terima, mungkin bisa buka Google-nya atau scan QR code yang ada di sini buat masuk ke Boleh. kuisnya nanti. Kalau nggak, tetap harus Google. ada HP sih Bu. Iya, buat ikutan join game-nya. Ibu caranya buka Google. Ayo. Di Iya. Google ada namanya seperti kamera ya. Kan mungkin bisa dibantu caranya. Betul. Minta dibantu. Oke, tunggu sebentar ya. Oke. Nah, oke, ditunggu aja. Nah, Bapak Ibu silakan masukin namanya masing-masing di HP. Sekarang. Bisa enggak? Walah, ya udah. Bulan depan ya. Ini namanya diketik ada nama, ada kolom. Iya. Ada kolom diketik nama Bapak Ibu biar nanti kalau menang dipanggil, kalau namanya beda ya wassalam ya Pak Dede. Kenapa? Iya apa namanya? Diklik linknya. Udah diketik join quiz, pencet join quiz. Kalau udah diketik namanya join quiz ya Bapak Ibu ya. Iya, join quiz ditunggu sebentar. Oke. Karena belum mulai.
Namanya diketik bebas. Yang penting kalau dipanggil bener ya namanya. Sudah siap? Oke, kalau Bisa udah nggak? kalau udah diketik namanya boleh di join quiz, pencet tombolnya join quiz. Pastiin gambarnya ada di depan ya Bapak Ibu Boleh ya. kalau nggak nama saya aja. Gambar yang ada di HP ada di layar depan sini. Coba saya Pastiin. Ya benar. Nanti siap pertanyaan. Oke, saya anggap udah siap semua ya. Siap. Karena waktunya sudah mepet ke asar. Oke, Mas Kamal siap-siap. Di enter. Boleh perhatiin layar HP-nya buat jawab ya Bapak Ibu ya. Musik dong Mas Kamal, kok diem aja. Boleh dijawab. Olahraga manakah di bawah ini yang tidak termasuk dalam kardio atau jantung? 3, diklik Bapak Ibu jawabannya ya. 1. Oke, yang benar yoga dong, yang tidak termasuk dalam kardio atau jantung ya. Karena lari, berenang, sepeda itu kan tadi termasuk dalam olahraga kardio atau jantung. Oke, sekarang udah paham ya. Jawaban nomor 1 adalah yoga. Nomor 2. Oke, Mas Kamal boleh next dulu, kita lihat siapakah yang paling cepat untuk menjawab. Oh ya, sudah siap Ibu. Oke, kita cek ya, siapa yang paling cepat ya. Oke, ternyata cuma ada 3 orang yang jawab ya, yang paling cepat ya. Ada Suster Retno, ada Ibu Nining Purwani, sama Dena Widistuti. Oke. 3 nama. Masih ada 4 pertanyaan ya lah. Jadi masih ada kesempatan buat Bapak Ibu meraih peringkat pertama. Oke. Udah siap, udah tahu cara mainnya ya. Diklik jawaban yang benar. Oke. Siap. Mas Kamal, next boleh. Oke, boleh di enter. Paling cepet ya. Di enter Mas Kamal. Oke, produk HDI apa sajakah yang direkomendasikan? Ayo, 3, 2, 1. Oke, jawabannya madu dan Polenergi. Ini siapa yang jawab madu dan racun coba? Udah jawabannya ngeco, tetap aja dipilih ini. Oke. Ada madu dan racun, ada madu dan garam loh ya. Oke, siapa yang jadi peringkat pertama? Suster Retno. Oke, yang memimpin masih Suster Retno, disusul oleh Ibu Nining dan Dena Widistuti. Oke, yang sisanya masih ada kesempatan ya Bapak Ibu Masih ya. ada kesempatan, oke. Oke, kita ayo dong, yang lainnya balap dong, yang peringkat pertama ini dong. Biar kita makin seru nih. Oke, udah siap semua ya? Siap. Oke Mas Kamal, di enter. Oke, pertanyaan ketiga. Oke Bapak Ibu, dijawab ya. Oke, pertanyaannya, manakah di bawah ini yang bukan manfaat dari olahraga? Wih, udah mulai jago-jago Pak Dede. Kayaknya Jago-jago, waduh. 8 orang yang benar, cuma 1 orang ini apa? Seperti ini nyimak ya. Iya betul. Nyimak ya. Oke, Wow, kita lihat. nomor 1 masih Suster Retno. Belum Pak Dede, belum. Belum. Nah, habis ditambah, apakah? Oh benar, masih Suster Retno peringkat pertama. Wah, Dena Widis masuk ya nominasi kedua sekarang. Betul. Dan peringkat ketiga ada Ibu Nining. Oke, pertanyaan keempat. Siap-siap, masih ada 2 pertanyaan lagi untuk mendapatkan peringkat pertama. Oke, produk HDI yang berfungsi untuk menurunkan kadar asam laktat. Ayo, masih ingat nggak kira-kira? Ini harusnya memperhatikan sih. Memperhatikan ya. Ini ceritanya uji materi ya. Tuh, Polenergi 520 jawabannya betul. Oke, ini memang pertanyaan agak-agak mengecoh ya, karena produknya produk HDI semua Pak Dede di dalam sana. Kayaknya peringkat pertama sulit untuk digeserkan sekarang. Ya, tetap ya. Suster Retno masih Poinnya 3.200. disusul oleh Dena Widistuti. Tuh. Yang ketiga Mbak Ning Purwani.
Oke, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan untuk memutar balik keadaan Bapak Ibu ya. Oke. Fakta atau mitos? Dua jawaban. 50-50. Fakta atau mitos? Olahraga harus instan dan lama. Kalau tidak betul berguna. 13 orang yang jawab Pak Dede. Cuma 2 orang yang jawab fakta nih. Oke, siapa dia? Wow, nomor 1. Oke, di sini kita dapat pemenangnya Suster Retno. Silakan maju Suster Retno. Suster Retno dengan Maju, nilai Sus. 4.160. Betul, 4.160 poin. Yang Oke, kedua siapa? kata pemenangnya cuma ada 1 Pak Dede. Oh, ada 1, Iya, cuma 1 ya. sini. Oke. Mangga, Suster Retno maju. Nah, mungkin Mas Kamal Wah, boleh. ini nggak sia-sia ini Suster Retno. Ini Ilmu- berarti memperhatikan ya. Baru pertama ikut acara. Terima kasih Ibu. Di foto dulu ya Pak Dede ya. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah barokallah ya dapat hadiah. Masih ada lagi Pan? Ada ini masih ada 3 Pak Dede. Masih ada lagi. Betul. Cuman ini untuk nanti. Iya. Door prize. Door prize. Betul. Nah. Jadi Bapak Ibu tenang aja yang belum dapat kesempatan di quiz ini masih ada door prize. Oke? Mungkin harus dikasih tahu dulu Pak. Betul. Gimana tuh, Pak Jadi Dede? nanti sebelum acara tolong HP-nya dicas dulu. Betul. Ya, ini pembelajaran. Bagaimana kalau ibu lagi di jalan, prospek ketemu orang, tiba-tiba mau janjian, aduh, saya lupa nomor HP dia. Aduh, itu HP sayang saya banget, Pak. mati. Jadi tolong kalau mau pergi kemana-mana disiapkan. Harus bawa apa? Powerbank. Ada powerbank, betul, Pak Dede. Ya, ini jadi pelajaran yang kadang tidak ditemui di Luar. pendidikan ya. Nah, ini secara tidak langsung hari ini membuka pola pikir kita bagaimana sebuah kecepatan. Betul. Sebuah kecepatan kalau saya bilang sukses ya. Sukses itu mau seperti apa? Iya. Mau betul. cepat atau mau lambat? Pilihan. Ya, life is my choice, hidup adalah pilihan. Ya, bukan nasib ya. Bukan nasib ya. Hidup itu bukan nasib, tapi pilihan mau kita seperti apa. Itulah salah satu game permainan yang tadi cukup membuka pola pikir kita. Oke. Betul, Pak Dede. Mari Van. Nah, tapi Pak Dede, sebenarnya kita masih ada beberapa acara lagi setelah Masih ini. acara. Cuman sebentar lagi nih kita mau asar dulu. Kita Mungkin break dulu ya. Kita break dulu sekarang. Hah? Nanti kita makan-makan dulu, Makan nih, dulu. sambil Hah? asaran. Nanti mungkin sekitar jam 3:30 lebih kita mulai lagi acaranya. Mulai lagi. Buat bagian door prize. Oke. Kira-kira masih menunggu? Masih semangat. ya. Karena ada kejutan di akhir. Betul. Ya. Ini boleh dibocorin atau gimana Pak Dede? Ada nunggu terakhir aja. Yang pasti masih menunggu dalam Masih menunggu perjalanan. Ya, kalau yang terakhir ini ibu-ibu bapak-bapak dapat, nggak ada gantinya Bu. Gak ada gantinya. Beneran Yang- ini mah rahasia. Yang pasti sesi-sesi yang masih ditunggu. Betul. Mungkin barangkali mau sholat dulu, kita break dulu ya. Ya, kita 30 akan break menit. dulu, sholat asar dan makan-makan. Ya. Nah, setelah itu kita lanjut lagi acara. Mungkin boleh sambil di sini makan-makan, boleh sambil ngobrol-ngobrol. ngobrol-ngobrol, lihat gimana? video. Oke. Video produk atau video liburan. Oke. Terima Silakan Bapak kasih. Ibu, makanan ada di ruangan sebelah. Bapak Ibu bisa masuk ke ruangan sebelah untuk mengambil makanannya ya. Ya, silakan Bapak Ibu makan dulu ya. A Better Life, Our Sun Life, tanggal 24 Agustus. Nah, hari Minggu. Nah, biasa di luar sana tiket dijual 30.000, hari ini ada promo. Pan? Oke. Ya Pak. Dengan tema A Better Life, Our Sun Life, dijual di sana bisa 30.000. Betul. Nah, hari ini kita promo kasih berapa, Pan? Betul.
30.000 dapat berapa? Iya, tanpa babi pula. Iya, ya kalau sore. Iya. Bapak Ibu, Gratis. wah, karena sebenarnya ini udah include banyak hal ya Pak ya. Iya. Tuh. Ini udah ada yang cek kesehatan belum? Pak? Belum ya. Nanti mungkin Agustus sudah ini boleh cek kesehatan ya. Ya. Jadi khusus promo ini yang sama sih Pak kayak bulan kemarin kita. Ya. Jadi untuk Bulan Agustus. Agustus betul. Ini kita promo beli satu dapat satu Pak. Itu dengan harga 20.000 aja. Oh, 20.000 dapat 2 tiket. Nah itu yang pertama. Terus Pertama. kalau ada yang mau ngajak keluarganya lagi yang Siap. banyak, itu beli 2 dapat 2. Alhamdulillah. Harganya 30.000. 30.000. Betul. Berarti 30.000 dapat 4. Nah. Jatuhnya hanya 7.500. Iya. Dan yang terakhir ini barangkali ada yang mau bawa rombongan Pak. Siap. Kalau kita kasih promo tiket 5 plus 5 itu harganya 50.000. 50.000 5 plus 5. 50.000 dapat 10. Dapat 10 tiket Ibu. Itu. Kesempatan buat dapat door prize-nya juga lebih besar. Ya selain ini pasti hiburan ya Pak ya. Ya. Kan lumayan kalau dapat. Nah, karena tidak pernah ada yang tahu. Ya. Ibu sister mau bawa berapa orang? Soalnya di sini kita ada 3 door prize. Ada 3 door prize ya. Yang menunggu dibawa pulang oleh pemiliknya. Kira-kira siapa? Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang keluarnya nih untuk promo tiket bulan depan Agustus gitu. 50.000 dapat 10. Udah siap? Oke, Siap ya? Saya hitung mundur dari 9, 8, 7. Ayo, betul. 50. Nanti setelah ini acara ini selesai, promonya udah nggak berlaku. Udah berlaku. Kalau yang mau, benar-benar mau, boleh komitmen maju ke depan dulu. Oke. Biar kita bisa catat namanya, list namanya. Karena kalau kita nggak catat, kita anggap hangus Pak. Oke. Yang pasti nomor saya nomor 1. Betul. Oke. 50.000 dapat 10. 10 tiket. 50.000 dapat 10. Saya nomor 1 ya, dicatat ya. Nomor 2. Oke. 50.000. Ayo silakan maju. Ayo. 50.000. Ayo. Ibu. Ayo. Kapan lagi? 50.000 dapat 10. Kalau masih terlalu tinggi, ada yang 30.000, ada yang 30.000 boleh 20.000. Ibu Araf, boleh 20.000. Boleh. Yang penting, ayo masuk ke depan. Siapa lagi? Ayo 20.000 boleh, 20.000 beli. Ya. Oke. Nah, oke ini ada lagi nggak sebelum kita tutup nih Pak Dede? Yang saya hitung mundur ya. Ayo 50.000 dapat 10. Ibu, saya kenapa selalu bilang untuk ajak orang ke sini? Ya, karena saya punya promo diamond. Ibu mau nggak dapat 25 juta? Ini simpel aja ya. Ini lagi berlangsung. Di HDI kita konsentrasi membangun orang ya, bukan jualan pribadi, direct selling bukan, tapi membangun orang. Jadi kalau ibu punya 10 tiket, hari ini kita ada namanya Diamond Cash Award. Namanya Diamond punya rekan kerja 5 orang. 5 orang langsung. Kalau bawa bulan depan ibu bawa orang, misalkan sampai sebelumnya habis ya. Di bawah ini ada 3 orang. Ini disebut manajer. Nih, ini kalau di omset per tahun, per bulan ya. Contohnya dibikin 2 jutaan ya. Kitanya belanjanya 1,7 sih aslinya, tapi dibulatin dulu 2 juta ya. Berarti 2 juta dikali 5, 10 juta. Ini masing-masing satu ini sekitar 8 juta. Omset sekitar 40 juta. Ibu omsetnya dipertahankan setiap bulan. Di bulan ke-12 ibu dapat 25 juta. Mau nggak? Nah ini yang saya tekankan kepada ibu. Kenapa kita mesti ngundang orang? Betul Pak De. Betul ya? Ini kalau kita anggap sih sebagai cara jalan pintas. cara cepat. Daripada mohon maaf, daripada ngebayarin paso, mohon maaf ya. Mending ngajak orang ke sini. Di tempat Bener nggak?
Bakso itu kan 20 sampai 25 ribu ya seporsi. Minimalnya kalau kaki 5 15 ribu ya, belum minum. Pasti mending kayak orang kesini cuma 5 ribu. Tapi kita punya potensi dari orang tersebut menjadi diamond kita. Nah, kira-kira paham nggak penjelasan saya? Jadi tolong manfaatkan Bapak Ibu. Ini kesempatan di bulan ke-7. Promo ini berlangsung selama 2 tahun. Jadi ada kesempatan Bapak Ibu untuk memenangkan uang senilai 25 juta. Ini lumayan kalau yang mau umroh cukup. Umroh backpacker ya. Karena saya punya mimpi pengen umroh. Ya, alhamdulillah haji udah. Tapi namanya pengen ibadah saya tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Makanya bagaimana caranya saya mengundang teman-teman ke sini. Masalah perkara orang datang atau tidak datang itu pilihan. Tapi prinsipnya kita mau ngajak sukses. Jadi saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu. Siapa yang mau beli tiket lagi? Oke, boleh dihitung mundur ya. Boleh dihitung dulu. Mau nggak dapat 25 juta? Karena kita tidak pernah tahu rekan kerja kita yang aktif. Nah seperti tadi Bapak Herman ketemu saya, ketemu teman-teman yang lainnya hari ini omsetnya di mana-mana. Bukan kita yang bekerja uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Ini yang saya suka dari HDI. Oke, ini gimana? Ada yang mau maju lagi ke depan untuk beli tiket? Saya tutup. Masih ada kesempatan 50 ribu dapat 10. Oke. Ibu kayaknya masih ragu-ragu. Saya harus maju Bapak Ibu ini. 20 ribu masih boleh. Ibu, Mas Pandi udah paham. 20 ribu masih boleh. Oke. Berarti 3 orang ini orang yang punya kesempatan untuk memenangkan Diamond Cash Award sebesar 25 juta. Oke. Ibu beli 50 ribu, 20 ribu, 20 ribu. Oke. Paling nanti untuk paymentnya nanti bisa sama Mas Kamal. Untuk payment sama Mas Kamal. Oke. Foto dulu orang-orang yang komitmen hari ini. Nah, ini saya catat ya bulan depan bawa siapa dia. Dilihatin fotonya. Boleh? Oke, silakan duduk untuk orang-orang yang mau komitmen bulan depan bawa orang sebanyaknya. Oke, sekarang Pak Dede, ini yang ditunggu ya dari tadi. Oke, Bapak Ibu, Yang punya tiket siapin dong tiketnya. siapa yang mau dapat hadiah? Iya. Coba saya kalau banyak tiket ya pasti berkesempatan untuk memenangkan hadiah. Besar banget Pak, dapat kesempatannya. Oke. Ibu ini banyak banget tiket. Ini saya harus ngasih apa ya? Ibu aja tiket. Ada tiket. Ratu tiket. Ratu tiket, oke. Ratu tiket ya saya pegang. Oke, Ibu pegang tiketnya masing-masing, dilihat ada angkanya di tiket tersebut. Nanti kalau kita putar angkanya muncul, nanti Ibu berhak mendapatkan dolar dari kita, oke? Oke. Mulai Kamal. Pakai musik dong biar rame. Oke, diputar. Oke, Pak Dede. 05017. Ada nggak? Ada enggak? Ayo yang punya banyak tiket dicek-cek dulu. Dicek dulu. Jangan dihapus dulu Mas Kamal. 05017. Saya hitung mundur ya. Ada nggak nih? 3, 2, 1. Oke, ada ya. Putar lagi. Hapus Mas Kamal. Putar lagi. Kosong 5058. Ada siap bagi saya lihat dulu. Boleh Oke. cek. 05 benar. Oke. Boleh maju ke depan dulu ya. Oke, tenang dulu ya. 2 lagi. Ibu hoki baru pertama kali ke Cepat kan? Waktu mana? Oke, berikutnya berapa kali ini? 05008. Lihat tiketnya. Ada nggak? 08. 05008. Nggak ada. 3, 2, 1. Close. Tempat lagi Pak. Oke. Ayo. 05025. Belum Pak Dede. 15. Ada Pak? Ada
Ada? Tidak ada. Foto lagi. Ibu bener, tiketnya dicek. Udah dicek bener enggak? Oh nggak ada dia. 26. 26 ada ini. 0526. Wow, rezeki. Oh, ratu tiket benar. Satu lagi. Alhamdulillah. Oke, Ibu. Satu lagi. Oke, satu lagi. 010 ada? 010. Baru bisa dilihat tiketnya? Nggak ada. Dena, 010. Foto lagi. Ratu tiket masih punya kesempatan. 061. 060. Wah, ini luar biasa, Ibu Arah dari Majalengka. Alhamdulillah. Saya cek 050. Salah. 61. Oh iya, itu beda. 050. Oke. Wow, ini orang-orang baru ya. Ini mahasiswa Poltekkes baru pertama langsung dapat hadiah. Oke, foto dulu silakan diberikan. Oke, foto dulu. Sebentar, warung komen warung. Ya, siap. Oke, terima kasih. Wah, Pak Dede, nggak kerasa ya udah bikin acara Dari jam 1 sampai jam berapa sekarang? setengah 5. Saya harus kasih proof ke Bapak Ibu yang ada di sini yang masih bertahan ya. Ya. Saya kasih apresiasi sebesar-besarnya karena masih mau bertahan sampai terakhir Pak Dede. Karena mau sukses. Betul. Kan pesan beliau tadi dari Royal Crown Indonesia mau belajar dan mau berubah. Betul. Oke Pak Dede, mungkin dari saya, Fandi, Saya Bapak Dede pamit undur dari ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ada di sini. Mungkin kita ketemu lagi di bulan depan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.